Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Putri di acara Ngopi Ngobrol Pintar RSI Aisyah Malang. Sambil menunggu sahabat RSI dan sahabat RDI yang lain, kita menunggu dulu ya. Kali ini topik kita, sambil menunggu ya, kali ini topik kita adalah hidup sehat tanpa tembakau, we need food not tobacco. Nanti pematerinya adalah dokter spesialis paru yang nanti akan saya spill siapa. Jadi kita tunggu dulu sampai agak banyak sahabat RSI dan sahabat RDI sekalian. Oke. Ya. Assalamualaikum Pak Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Pak bagaimana? Alhamdulillah baik. Lama juga nggak ketemu nih. Sudah berapa bulan ya? Iya benar. Terakhir. Lama ya Pak kita Iya. ketemu ya. Gimana, mohon maaf lahir batin, dokter. Oh iya. Dokter Putri. Sama-sama. Iya. Sama-sama Pak Zul. Maaf lahir batin juga. Iya, gimana? Sehat? Alhamdulillah. Pak Zul juga ya. Iya. Pagi ini Dokter, kita nanti- mau menjelaskan tentang ngobrol-ngobrol ya Pak, bukan Ya. menjelaskan. Kita ngobrol tentang hidup sehat tanpa tembakau. Ya. We need food not tobacco. Ini Ya. materi yang menarik sebenarnya ya Pak Zul. Ya, betul. Ini menarik sekali nih. Tanggal 31 Mei ya, ini ya, hari tanpa tembakau itu ya. Betul, ya karena itu makanya kita mengangkat materi ini untuk kita obrolkan pada pagi hari atau siang hari. Hari ini pematerinya adalah Dr. Catur Elvi, spesialis paru, Pak. Kita langsung atau kita menunggu agak banyak ini, Pak, sahabat RSI dan sahabat RDI. Ya, nggak apa-apa. Ditunggu sebentar lagi, nggak apa-apa. Boleh ya. Kita tunggu sekitar 2 menit lagi gitu ya, Pak, ya, supaya agak banyak, jadi tidak ketinggalan sahabat RSI dan sahabat RDI untuk mendengarkan materi hari ini ya. Ya. Nanti seperti biasa ya dokter ya, jadi nanti kita bagi mungkin sekitar 10 menit kita jeda, ya kemudian nanti lanjut lagi sekitar 10 atau 15 menit kita jeda, jadi mungkin ada tiga jeda lah mungkin ya, untuk nanti keperluannya di radio. Ya, baik. Siap. Jadi nanti mungkin juga waktu membuka, nanti setelah dokter Putri membuka, nanti saya membuka juga, kemudian nyapa dokter narasumber sama nanti langsung saya serahkan ke dokter Putri. Baik. Iya. Nanti Dr. Catur akan memberikan materi dulu, Pak, menyampaikan materi, nggak lama, mungkin beberapa saja, kemudian setelah itu kita diskusi seperti biasa, diskusi tanya jawab. Oke, siap. Oh, kalau gitu berarti kalau nanti dokter Catur memberikan materi, jadi mungkin setelah dokter memberikan materi, saya jeda, jadi kita jeda. Setelah itu langsung kita lanjutkan lagi untuk yang ngobrol itu tadi. Tanya jawab. Siap. Boleh. Jadi yang pertama, ya. Dokter Putri posisinya, dokter Catur di mana? Di RSI juga sekarang? Di RSI, betul. Di gedung sebelah. Oke, ya. Ya, siap. Bagaimana Pak? Ini sepertinya sudah mulai agak banyak ya, tapi masih 9 orang yang sudah bergabung. Iya. Untuk sahabat RSI dan sahabat RDI yang sudah bergabung, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silakan diketikkan di kolom komentar. Nanti kita akan bacakan pertanyaannya dan akan dijawab dengan narasumber kita hari ini, yaitu Dr. Catur. Itu ya Pak. Oke, siap. Mungkin nggak apa-apa kalau misalnya sebentar lagi kita mulai gitu ya dokter ya? Boleh. Iya. Soalnya kan bentar. Kita undang kita undang sekalian Dr. Catur ya Pak? Iya dokter. Kita undang Dr. Catur. Ya, sambil menunggu Dr. Catur bergabung ya. Dr. Catur mungkin, ya. Dr. Catur bisa mendengar suara saya ya dok? Suara jelas. Dr. Catur suaranya kecil dong.
mungkin bisa agak dekat lagi, dokter. Gitu. Oh, atau didekatkan, nah gitu. Jelas suara saya. Nah, itu Ya, jelas. kalau begitu jelas dokter. Ya, Pak Zul, saya buka ya, sudah bisa dimulai ya. Oke, siap. Dokter, saya buka dulu ya, dok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Putri Pramita di acara FSCIC ya, yaitu Ngopi Ngobrol Pintar bersama dengan Pak Zul dari RDI, dan pemateri kita kali ini yang sudah hadir dan join bersama kita yaitu Dr. Catur Elvi, spesialis paru, dan kita hari ini akan membicarakan tentang hidup sehat tanpa tembakau, we need food not tobacco. Ya. Monggo Pak Zul untuk membuka di RDI dulu ya Pak. Ya. Oke. Baik, saya akan buka dulu Dokter Putri dan juga Dokter Catur ya, karena ini nanti juga untuk disiarkan di radio. Ya. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, menurut survei Kemenkes, angka perokok dewasa itu meningkat dalam 10 tahun terakhir. Pada keluarga miskin didapati pengeluaran belanja untuk membeli rokok itu justru lebih tinggi dibandingkan pengeluaran untuk membeli makanan yang bergizi. Padahal makanan bergizi itu penting untuk mencegah stunting dan menjaga kualitas kesehatan masyarakat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RDI. Kembali lagi kita bertemu di program Ngopi Ngobrol Pintar bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang yang bekerja sama dengan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Di hari ini Jumat tanggal 13 Dzulqa'dah 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 2 Juni 2023. Kita akan ngobrol lagi lewat Instagram Live kali ini, dan saya Zulkifli nanti juga akan ditemani dengan Dokter Putri yang sudah bersama di atas saya ini kalau di layar ya. Ya, ini dalam rangka Hari Tanpa Tembakau Sedunia tanggal 31 Mei. Dan ngopi kali ini juga akan disiarkan secara tunda pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 jam 9 sampai jam 10 pagi di Radio Dakwah Islamiyah. Nah, sudah bersama kita di pagi hari ini ada narasumber yang nanti akan menyampaikan tema kita yang menarik, hidup sehat tanpa tembakau, we need food not tobacco. Nah, ini penting ya. Jadi kita tuh lebih butuh makanan nih daripada rokok ya. Apalagi tembakau yang kita tahu sendiri efeknya nanti seperti apa nanti akan dijelaskan oleh dokter. Saya sapa dulu nih Dokter Catur Elvi, spesialis paru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Salam Pak Zul. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya pagi hari ini, Dokter? Alhamdulillah sehat. Sehat. Mungkin juga Pak Zul dan Dokter Putri ya. Alhamdulillah sehat. Baik, bersama saya nanti yang akan juga memandu acara ini. Saya juga harus sapa ini Dokter Putri Pramita M. Assalamualaikum Dokter Putri. Waalaikumsalam Pak Zul. Ya. Ini sudah berapa bulan ya kita nggak ketemu di program ngopi ya dokter ya. Betul. Akhirnya ketemu. Ya, mudah-mudahan ini bisa mengobati kangen kita semuanya, mendapatkan informasi tentang kesehatan dari RSI Aisyah Malang, dan tema kita memang menarik ini. Sesuatu yang sudah sangat lazim bagi sebagian besar orang yang merokok. Seolah-olah itu merokok itu kalau nggak tanpa merokok itu hidup tuh hampa bagi sebagian orang ini. Mendingan merokok. Gali ya. Betul. Iya. Baik, monggo silakan Dokter Putri untuk memandu acara ini, dan nanti buat sahabat RDI juga sahabat RSI yang ingin bertanya, ingin berkomentar bisa langsung tulis di kolom komentar yang ada di layar. Monggo silakan Dokter Putri. Ya, terima kasih Pak Zul. Ya, Assalamualaikum. Mari kita mulai acara ngopi pagi ini ya. Dokter Elvi, Dokter Catur akan memberikan materi dulu ya dok, untuk sebelum kita lanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Monggo Dokter Catur, saya persilakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini Dokter Putri saya hanya memberikan fakta rokok itu seperti apa sebenarnya. Memang kita lihat selama 10 tahun terakhir ini terjadi peningkatan yang signifikan jumlah perokok dewasa. Yang dulunya sebanyak 60,3 juta pada tahun 2011, saat ini meningkat tajam sekitar 69,1 juta perokok pada tahun 2021. Bisa bayangkan dengan banyaknya perokok, seperti apa nanti dunia ini. Kemudian dari hasil survei lagi, bukan hanya perokok konvensional yang perlu kita tahu, ternyata ada juga kenaikan prevalensi dari perokok elektronik,
istilahnya ya. Banyak kan sekarang orang-orang bilang, saya enggak ngerokok, cuma perokok elektronik atau vape atau dan lain-lain seperti itu. Ternyata meningkat juga 10 kali lipat. Yang sebelumnya tahun 2011 itu hanya 0,3%, sekarang menjadi 3% pada tahun 2021. Kemudian dengan meningkatnya perokok, baik perokok konvensional maupun perokok yang vape atau elektronik, tentu saja makin meningkat perokok pasif. Ini yang harus kita hati-hati. Mereka bukan hanya pemakai, tapi mereka yang ikut menghisap merokok, asap rokok tersebut. Bayangkan, meningkat tercatat naik juga menjadi 120 juta orang. Dengan kenaikan itu, bayangkan ya. Begitu juga dari BPS tahun 2022, perokok usia lebih dari 15 tahun sekitar 28,26%. Ini menurut BPS, survei BPS tahun 2022. Ini yang lebih dari 15 tahun, jadi masih SMP sudah mulai merokok. Dari anak, dari orang tua, kemudian ke anak, bisa dibayangkan juga. Dan kita ingat, rokok selain faktanya itu juga ada hubungannya dengan kematian, ya. Rokok dan angka kematian harus kita tandai ya juga. Dari 1.000 orang yang merokok selama 20 tahun, jadi merokok 1.000 orang di survei di London, 1.000 orang merokok selama 20 tahun, 1 orang yang meninggal akibat pembunuhan. Kemudian 6 orang meninggal akibat kecelakaan. Dan ini yang harus kita garis bawahi. 250 orang meninggal karena penyakit akibat rokok. Bayangkan dari 1.000 orang ini ya, perokoknya 20 tahun. Jadi mulai mungkin usia 10 tahun apa 15 tahun plus 20 tahun kemudian itu 250 orang yang meninggal akibat penyakit akibat rokok. Begitu juga dari 10% atau sekitar 200.000 jiwa total kematian yang disebabkan oleh rokok. Jadi begitu banyaknya akibat rokok yang menyebabkan kematian juga. Merokok sendiri meningkatkan risiko pada kanker paru pada laki-laki itu sekitar 25 kali lipat peningkatannya pada orang merokok yang kanker paru, menyebabkan kanker paru. Laki-laki loh ya ini. Kalau yang perempuan sekitar 25,7 kali lipat terjadinya risiko kanker paru. Dan jantung koroner maupun stroke bisa sampai 2-4 kali lipat untuk terjadinya penyakit ini karena rokok. Jadi semua hal itulah menyebabkan saat ini kita memang istilahnya berlomba-lomba memberikan ilmu pada masyarakat. Sebenarnya manfaatnya apa rokok itu, dengan merokok itu, atau bahayanya apa lebih banyak, tentu saja kita harus bahas pada saat ini. Mungkin untuk saya sementara sampai itu dulu, mungkin nanti dilanjutkan lagi untuk tanya jawab atau diskusi, karena saya ingin memberikan pembukaan bagaimana rokok itu berbahaya bagi kita semua. Terima kasih, mungkin seperti itu untuk sementara. Ya, baik, terima kasih Dokter Catur atas preambulnya ya, memberikan fakta-fakta dan dari penelitian terbaru bahaya rokok gitu ya Dok ya. Ya, Pak Zul, ini sebelum diskusi apakah mau dijeda dulu atau bagaimana, atau kita lanjutkan untuk diskusinya? Ya, kita lanjutkan dulu aja, nggak apa-apa Dokter. Lanjut dulu aja ya. Oke. Hangat-hangatnya nih. Baru mulai hangat ini. Sudah nggak sabar ya untuk berdiskusi ya. Ya. Oke, jadi saya mulai dengan diskusi tanya jawabnya dokter. Ini tadi kan dokter menjelaskan tentang rokok konvensional dan rokok elektronik atau vape gitu ya dok. Nah, sebenarnya bahaya mana sih dok dari rokok konvensional sama rokok yang elektronik ini? Lebih berbahaya yang mana? Terima kasih. Pertanyaan cukup bagus sebenarnya. Jadi bedanya antara rokok konvensional itu dengan rokok vape itu adalah adanya tembakau. Kalau rokok konvensional ada tembakau, sedangkan rokok vape atau elektronik itu tidak ada tembakaunya. Tapi perlu diingat, semuanya bahaya. Kenapa? Karena mengandung zat-zat karsiogenik semua.
juga ada apa namanya zat-zat seperti nikotin yang menyebabkan ketergantungan, kemudian tar, kemudian propilen itu yang semuanya ada di pabrik-pabrik untuk membuat PVC. Jadi kita satu rokok itu bisa menyebabkan semua asap yang kita hirup, yang kita istilahnya kita hirup itu semuanya mengandung zat-zat karsinogenik. Jadi sama-sama berbahayanya. Karena membedakan cuma hanya tembakau, sebenarnya isinya sama, tinggal satu aja, tembakau yang tidak ada pada rokok elektronik atau vape. Jadi baik tembakau maupun non tembakau sama-sama mengandung zat karsinogenik. Ya, zat karsinogenik ini menyebabkan beberapa penyakit. Penyakit inilah yang menyebabkan pasien-pasien itu atau orang-orang awam seringkali mereka merasa ini saya lebih sehat karena nggak ada tembakaunya. Sebenarnya sama, karena bukan tembakaunya aja yang berbahaya, tapi zat-zat yang lain yang diikuti dari satu rokok itu. Jadi kalau kita merokok satu, sama aja kita menghirup semua zat-zat yang berbahaya, baik untuk apa namanya bisa menyebabkan kematian karena penyakit-penyakit kanker, kemudian jantung dan lain-lain, masih banyak lagi penyakit yang disebabkan. Jadi jangan salah salah memilah ya. Mungkin merasa tidak ada tembakau jadi tidak berbahaya, padahal semuanya sama. Tidak ada yang lebih bahaya maupun ada, sama-sama berbahayanya semua. Itu ya, Putri. Jadi sama-sama. Jadi sudah kita luruskan ya, diluruskan oleh Dr. Catur Elvi sendiri bahwa memang baik rokok konvensional maupun rokok elektronik atau vape itu sama-sama berbahayanya, ya Dok. Nah, tadi kan Dr. Catur juga sudah menjelaskan, menyinggung sedikit masalah penyakit yang diakibatkan rokok nih Dok. Nah, penyakit-penyakit yang diakibatkan rokok itu mengenai organ mana saja di sini Dok? Karena beberapa orang yang saya tahu ya, mereka tuh berpikirnya, oh nggak apa-apa, cuma kena paru-paru aja, organ-organ lain aman. Nah, seperti itu bagaimana Dok? Aduh, penyakitnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi banyak sekali kalau dijelaskan lebih lanjut, banyak sekali. Kalau dari ujung rambut jadi rontok, kemudian kalau di mata bisa katarak, kemudian untuk gigi bisa menyebabkan karies gigi ya. Jadi kan orang-orang yang banyak perokok kan ini giginya jadi hitam-hitam, bibirnya jadi menghitam ya. Kemudian bisa jaga hilangnya pendengaran. Tapi memang yang paling sangat membahayakan itu 4 penyakit. Yaitu yang pertama tentu saja kanker. Ya. Rokok tidak jauh dengan kanker. Baik kanker apapun itu, kanker paru, kanker saluran kencing dan lain-lain. Kemudian yang kedua jantung, penyakit jantung koroner, kemudian aneurisma aorta, ya. Kemudian tentu saja stroke. Stroke ini adanya hambatan yang disebabkan oleh tar, dalam jenis zat yang namanya tar itu dapat menyebabkan terjadinya penumpukan di pembuluh darahnya. Asap itu menyebabkan penumpukan di pembuluh darah sehingga menyebabkan penyakit stroke. Kemudian yang tidak kalah sulitnya juga orang-orang yang datang itu sudah tentu saja bukan hanya kanker paru ya, penyakit paru lebih banyak lagi. Jadi ada PPOK. Jadi kalau saya langsung bidang saya ya, jadi PPOK itu istilahnya orang awam, saya bilangnya biasanya penyakit paru obstruksi kronis. Jadi disebabkan oleh asap rokok sehingga paru-parunya istilahnya orang awam molor. Jadi asapnya itu menyebabkan paru-paru jadi molor. Pasien datang ke poliparu, sudah keadaan sesak, kemudian seperti orang asma. Dok, saya sesak, bunyi ngikik dan lain-lain. Setelah kita periksa, ternyata foto rongsennya paru-parunya molor. Itu yang harus lebih kita waspadai karena lama-kelamaan nanti menjadi pasiennya jadi gagal nafas. Gagal nafas tentu saja dekat dengan kematian. Mungkin seperti itu. Mungkin karena banyak dari ujung rambut sampai ujung kaki kalau masalah rokok ini. Jadi pada intinya sebenarnya penyakit yang diakibatkan oleh rokok ini nggak cuma di paru-paru aja ya Dok, bisa menyerang ke semua organ tubuh kita ya, karena memang dari rokok itu mengandung zat karsinogenik itu ya Dok, dan bahan-bahan lainnya yang juga berbahaya gitu ya Dok. Oke, Dokter menambahkan lagi kalau paru-paru molor, mungkin orang-orang yang nggak tahu tuh bagaimana sih Dok maksudnya paru-paru molor itu? Apakah dia jadi kayak karet gitu atau bagaimana?
Jadi kalau paru-paru molor itu kan karena saluran nafasnya, karena kena asap rokok, saluran nafasnya itu jadi mengembang paru-parunya. Jadi harusnya paru-parunya mungkin sekitar 10 cm, itu nanti jadi 15 cm. Karena asapnya yang dikeluarkan. Nah ini penyebabnya dari asap rokok itu sendiri. Jadi kalau kita foto rongsenkan, kelihatan jelas. Jadi paru-parunya molor. Kalau molor istilahnya seperti karet. Kalau sudah seperti karet molor ini nggak bisa kembali lagi. Jadi pasien tidak bisa disembuhkan, tapi diobati seumur hidup akibat dari paru-paru molor itu. Jadi pasien datang mungkin sudah merokok 10 tahun, 15 tahun baru, dok saya sudah berhenti, kapan? 1 bulan yang lalu. Dok saya sudah berhenti kapan? 1 tahun yang lalu. Lah Bapak ngerokoknya berapa tahun? 15 tahun, 10 tahun. Wah, sudah terlambat. Tapi memang pengobatannya agak sulit karena kalau istilahnya sudah molor seperti karet kan sudah nggak bisa kembali lagi. Kita ngasih obat-obat untuk melegakan supaya nggak sesek, harus dipakai tiap hari. Jadi kalau kenapa saya sulit memberitahu orang awam kalau PPOK, kalau di mungkin penyakit obstruksi akibat rokok ini, PPOK ini menyebabkan pasien-pasien itu merasa sesek seperti orang asma. Jadi kebanyakan kalau ditanya, kenapa Pak? Saya kayaknya asma dok. Kenapa? Karena bunyi ngik-ngik gitu. Padahal dia penyebabnya mulai kecil dia bukan asma, tapi setelah besar, setelah merokok, kemudian setelah selesai merokok mungkin masih 1 tahun, 2 tahun, dengan merokok 15 tahun, itu efeknya bukan hanya efek jangka pendek, ternyata jangka panjangnya paru-parunya kita fotokan sudah posisi sudah molor atau sudah memanjang, nggak bisa diapa-apakan lagi. Seperti itu, Dr. Putri. Ya, siap. Terima kasih untuk jawabannya, Dr. Catur. Bagaimana Pak Azul? Apakah bisa lanjut? Atau kita nanti lanjutkan lagi setelah break sejenak. Dokter Putri dan juga Dokter Catur, kita akan break hanya beberapa detik saja kalau di Instagram Live ini, tapi kalau di radio mungkin 1 atau 2 menit. Jadi sahabat RI juga sahabat RSI jangan kemana-mana, kita akan jeda dulu. Setelah itu kita akan lanjutkan lagi ngobrol kita di program Ngopi Ngobrol Pintar bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah RDFM Malang dengan tema kita kesempatan pagi hari ini, hidup sehat tanpa tembakau, we need food not tobacco. Jangan kemana-mana, saya Zulkifli akan balik setelah satu ini. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDFM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, kita masih lanjutkan lagi program Ngopi Ngobrol Pintar bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah RDFM Malang di kesempatan hari ini Jumat tanggal 2 Juni 2023 yang akan juga disiarkan secara tunda nanti pada hari Selasa tanggal 6 Juni jam 9 pagi sampai 10 pagi. Nah, bersama saya masih ada Dr. Catur Elvi, spesialis paru, dan juga host kita Dr. Putri yang juga mempersilahkan untuk sahabat RDI juga sahabat RSI yang ingin bertanya, ingin berkonsultasi langsung bisa manfaatkan kolom chat ya, atau di kolom komentar di bawah ini silahkan dituliskan pertanyaan di sini. Dan jangan lupa yang ada di sebelah Dr. Catur nanti ada tanda hati, nah itu silahkan ditekan sebanyak-banyaknya biar nanti keluar hatinya ya, biar hati kita bisa semua sama-sama sehat ya. Apalagi tanpa merokok, itu lebih sehat lagi ya dokter ya. Ya. Baik, ini sepertinya sudah ada yang bertanya, ini mau kita langsung bacakan sekarang atau gimana Dokter Putri? Monggo. Boleh sih Pak. Nah, monggo. Dengan bacakan dulu pertanyaan. Ada pertanyaan dari akun Ani Budi Sehat Sejahtera ini. Ani Budiati Sehat Sejahtera. Oh, namanya ini mengandung doa yang sangat baik sekali nih ya. Sehat dan sejahtera. Apalagi tanpa merokok ya. Jadi sehat, sejahtera, duitnya nggak habis buat rokok. Nah, ini pertanyaan dokter, berapa lama atau berapa tahun sih sebetulnya timbulnya penyakit akibat merokok itu yang bisa dirasakan oleh orang mereka yang merokok ini dokter? Terima kasih pertanyaannya, ini cukup bagus. Setiap orang berbeda, jadi setiap orang kan waktu lahir sudah ada genetik dari parunya sendiri. Ada yang 10 tahun baru bisa merasakan efek merokok itu sendiri. Ada yang baru 5 tahun mungkin sebelumnya waktu masih kecil sudah ada genetik untuk terjadinya asma. Dengan adanya tambahan rokok, asap rokok itu menyebabkan mungkin 5 tahun sudah bisa ada efeknya.
Jadi tiap orang berbeda karena hubungannya dengan genetik ya. Kemudian ada juga pasien saya 20 tahun maupun 25 tahun, berhentinya padahal sudah 5 tahun. Itu pun baru merasakan, pasien-pasien saya umur 70 tahun baru merasakan efek dari rokok itu sendiri. Jadi beda tiap orang. Selain dari genetik, yang kedua juga tempat kerja. Mungkin waktu saat beliaunya ini merokok, dia juga hubungannya tempat kerjanya dengan hubungan dengan pabrik, misalnya di pabrik yang ada hubungannya dengan asap atau polusi udara, ya itu kan semakin mempercepat efek dari rokok itu sendiri. Beliaunya sudah merokok, beliaunya kerjanya misalnya tempat las, ya kan, kemudian tempat pelitur untuk melitur meja gitu kan, tanpa pakai APD atau alat pelindung diri, mungkin nggak pakai masker atau apa, itu makin mempercepat kondisi efek dari rokok itu sendiri. Jadi tiap orang berbeda karena tergantung juga dari kebiasaan maupun perilakunya sendiri dan tempat kerjanya. Karena nggak mungkin dok saya ini loh nggak merokok, misalnya ada ya nggak merokok, tapi rumahnya dekat pabrik. Asap pabrik itu kan juga bisa mempengaruhi juga. Jadi hal-hal itu yang harus kita tanyakan. Apakah memang kalau memang misalnya dia itu tempat kerjanya hubungannya dengan rokok, tentu aja 5 tahun mungkin sudah ada efeknya. Nggak nunggu lama-lama. Tapi kalau tempat kerjanya mungkin tidak ada hubungannya dengan asap rokok sebelumnya atau asap-asap yang lain, mungkin efeknya bisa sampai 20 tahun, 25 tahun efek rokoknya itu menyebabkan pasien itu menjadi sesak dan lain-lain. Mungkin seperti itu. Jadi akan selalu cepat atau lambat ini pasti akan ada pengaruhnya ya dokter ya. Iya, betul. Tiap orang bisa berbeda-beda gitu ya dok. Betul. Ya Pak, saya lanjutkan dengan pertanyaan saya dulu aja ya Pak ya, sebelum ke pertanyaan dari audiens ya. Pertanyaan selanjutnya dokter, ini kan kita sudah membahas tentang bahayanya rokok ya dok. Nah, bagaimana dok caranya berhenti merokok? Itu sih banyak yang kalau misalnya orang yang sudah ini ya pengen hidup sehat gitu nih, bagaimana nih caranya dok untuk bisa berhenti merokok supaya tidak terkena atau terjadi penyakit-penyakit akibat rokok? Berarti ini berhenti ya, berhenti merokok ya. Bukan coba-coba ini, coba-coba nggak merokok kan, karena memang tiga hal pokok yang membantu pasien itu untuk berhenti merokok. Jadi tanamkan dulu pentingnya berhenti merokok. Jadi bukan hanya ikut-ikutan, tanamkan dalam dirinya dulu. Saya ingin berhenti merokok dan saya ingin sehat. Itu dulu ditanamkan, karena kalau dipengaruhi dari orang lain nggak akan berhasil untuk upaya membantu berhenti merokoknya. Yang kedua juga keyakinan dari pasien itu sendiri. Kalau saya berhenti merokok berarti saya berhasil. Keberhasilan itu keyakinan. Kalau saya berhenti merokok berarti saya ingin sehat, jadi yakin ya saya akan berhenti merokok ya. Yang ketiga, tegaskan. Jangan kalau terjadi perubahan misalnya apa, karena ada nanti withdrawal atau efek dari ketergantungan, itu juga tidak enak. Kan kadang-kadang orang karena sudah adiksi ya ketergantungan. Jadi ada efek-efek yang tidak nyaman dalam dirinya. Jadi sehari itu rasanya dia mual, muntah, pusing, sering marah dan lain-lain. Itu harus ditanamkan juga ke pasien. 3 hal pokok itu yang pertama membantu pasien untuk berhenti merokok. Jadi kalau memang pasiennya benar-benar berniat, dia harus tegaskan itu. Kita harus memberitahu. Benar-benar enggak Bapak kepingin merokok, kepingin tidak merokok lagi, benar-benar enggak berhenti merokok, benar-benar enggak jenengan mau merasakan efek dari adiksi atau ketergantungan itu yang akan timbul saat beliau berhenti merokok. Itu harus kita ingatkan, karena apa? Dari 2 hari mungkin enak, mungkin pusing dan lain-lain, lama-lama nanti saya nggak tahan dok dengan ini. Itu harus kita pastikan dulu. Setelah beliau itu pasti, ya dok saya mau berhenti dengan segala konsekuensinya. Baru kita lanjutkan. Ada 3 cara lagi tahapannya. Yang pertama mungkin harus berhenti langsung. Cara satu ini harus berhenti secara langsung. Hari ini satu besok tidak berhenti, besok sudah tidak sama sekali. Itu yang paling berhasil. Tapi masih diketahui ini yang paling berhasil. Jadi kan tadi ada kemauan sendiri ya.
Jadi langsung besoknya langsung tidak merokok. Itu cara yang pertama. Dan ini yang paling berhasil kalau seandainya pasien benar-benar berhenti merokok. Yang kedua, mengurangi rokoknya. Jadi misalnya jamnya, misalnya saya dok merokoknya mulai jam 7 pagi, coba undur dulu jam 9 pagi mulai merokok. Jadi diundurkan 2 jam. Undurkan dulu 2 jam. Biasanya dok saya jam hari pertama, setelah hari ini misalnya tanggal 2, itu beliau disuruh kemarin mungkin tanggal 1 beliau jam 7 merokok, suruh mundur jam 9 ya Pak merokoknya. Mulai merokoknya jam 9 ya. Kemudian nanti kan misalnya tidur jam 9 nanti sampai berapapun kita enggak mau tahu, pokoknya intinya diundur dulu 2 jam awal merokoknya. Kemudian hari ketiga, hari keduanya kan dia sudah jam 7. Hari keduanya jam 9. Besoknya lagi disuruh mundur 2 jam lagi. Jam 11 baru mulai merokok ya Pak. Gitu. Lalu besoknya lagi hari keempatnya hari jam 1 ya Pak. Nanti mundur-mundur sampai jam 9 sudah dia tidak merokok sama sekali. Kan nggak mungkin jam tidur sampai merokok ya kan. Jadi kita mundur 2 jam. Ada lagi yang ketiga, ini bukan hanya diundur, tapi dia juga benar-benar mengurangi. Misalnya hari ini saya 1 pak dok, 1 pak isi 12. 1 atau 2 hari lagi disuruh 10. Bisa 12 jadi 10 batang sehari. Nanti sehari atau 2 hari lagi disuruh lagi menurunkan 2 lagi barang jadi 8. Kemudian besoknya lagi jadi 6, terus sampai benar-benar berhenti. Itu untuk mengurangi efek dari adiksi atau ketergantungan dari pasien-pasien yang berhenti merokok. Jadi untuk memang yang dari 3 ini yang paling berhasil yang pertama, langsung berhenti besoknya itu. Kalau yang ini mundur-mundur ini biasanya ada istilahnya cheating atau curangnya. Nanti tidurnya jadi jam 10. Jam 10 malam, jadi nambah lagi. Tidurnya jam 11 nggak sama aja, nggak berkurang. Gitu. Yang pertama ini yang paling berhasil. Mungkin seperti itu dari saya. Tadi itu saya sempat baca dokter. Saya sempat baca ada tulisan cara berhenti, waktu paling tepat berhenti merokok itu cuma ada 2 katanya. Pada saat pertama kali merokok, dan yang kedua pada saat ini juga. Ya, betul. Langsung berhenti saat ini. Betul, Pak. Ya. Ya, baik dokter. Oke. Jadi sudah terjawab ya pertanyaan bagaimana cara berhenti merokok tadi ya, bisa cara. Tapi dari semua jawaban dokter Catur itu memang harus kemauan dari pasien sendiri ya dok ya untuk berhenti merokok. Jadi percuma dari orang-orang sekitarnya memberikan edukasi, memaksa, apalagi gitu ya dok. Kalau dari dirinya sendiri tidak ada niatan, tidak teguh, itu pasti susah sekali ya dok untuk bisa berhenti merokok. Ya, oke. Pak tadi masih ada pertanyaan yang bisa dibacakan dari sahabat RDI atau sahabat RSI, monggo dibacakan Ini dulu. ada pertanyaan dari akun Seputra Diana. Apa betul setelah merokok jika ganti baju semua dan mandi aman untuk merawat bayi atau anak-anak saat di rumah? Oh, jadi apa betul setelah merokok itu ganti baju terus mandi gitu, nah terus aman ini untuk merawat bayi atau enggak? Apakah aman dok seperti itu dok? Aman untuk bajunya, aman itu bajunya sudah tak bau sih. Itu dia. Sebenarnya tetap kurang aman karena di mulut asap rokoknya masih ada, ya kan? Jadi kalau memang untuk baju, memang beberapa orang itu dok saya merokok tapi tidak di depan anak saya, gitu kan. Tapi asapnya yang di bajunya itu yang menempel, bukan hanya di baju, tapi juga masih di mulut dan semuanya ini masih ada yang nempel. Tapi memang mengurangi, setidaknya kalau lepas baju kemudian bajunya dicuci, mengurangi efek dari asap rokok yang timbul di atau yang menempel di baju. Iya. Memang benar, tapi masih kurang aman bagi anak maupun bayi. Karena apa? Mulut kita masih ada efek-efek dari asap rokok itu sendiri. Karena apa? Nggak mungkin kita ini aja merokok, kemudian di baju, iya. Kenapa? Mulut kita kan masih banyak gitu. Jadi belum aman 100%. Mengurangi efek dari asap rokok itu sendiri
dan kurang aman juga bagi bayi maupun anak-anak di sekitar kita. Seperti itu. Ya, baik. Silakan buat yang lain yang ingin bertanya. Kami tunggu untuk yang ingin langsung berkonsultasi dengan Dokter Catur di kolom komentar. Silakan Anda tuliskan pertanyaannya, bisa langsung tanyakan ya, atau mungkin pengen tahu tips-tipsnya bagaimana berhenti merokok. Ya, karena tadi saya juga sempat baca ini katanya begini, rokok itu adalah pembunuh yang bepergian dalam bungkusan. Coba tuh. Tiap hari berarti kan membawa pembunuh dalam bungkusan ini. Iya, kan sudah dijelaskan 250 orang meninggal Iya. dalam waktu Nah, seperti itu ya kan? Ya, itu dampak yang memang terburuk, benar-benar pembunuh. dampak yang terburuk dokter, ini ke antara pria dan wanita ini Bu Dokter. Untuk merokok ya, ini yang lebih banyak menjadi korban atau yang terparah itu biasanya di siapa ini dokter? Yang menurut yang selama ini dokter tangani ini? Yang terburuk efeknya, yang maksudnya yang Iya. perokoknya Yang paling atau banyak perokok pasif? apa? Sebagai perokok Untuk sebagai perokok pasif? ya ini beda juga ya kalau perokok pasif. Nah, Beda, iya. perokok pasif gimana dokter? Terutama yang perokok pasif ini mungkin. Ternyata dari hasil penelitian sama aja efeknya antara perokok pasif dan perokok aktif. Jadi dari beberapa penelitian itu tentang kanker paru ya misalnya ya, kanker paru sendiri ya. Itu ternyata pasien-pasien saya yang istrinya suaminya perokok, istrinya jadi perokok pasif itu 25 kali lipat menderita penyakit kanker paru. Jadi ibu-ibu rumah tangga yang tidak merokok pun tapi suaminya perokok aktif tinggi juga untuk risiko terjadinya kanker paru. Itu dari hasil beberapa hasil penelitian seperti itu. Jadi jangan meremehkan orang-orang yang perokok pasif. Kasihan. Apalagi dilihat dari anak-anak kita sendiri. Mungkin waktu kecil anak-anak kita itu nggak punya gejala asma dan lain-lain. Nanti karena efek dari rokok yang oleh orang tuanya atau ayahnya itu merokok, jadi nanti belum sampai besar pun mungkin sudah umur 5 tahun asmanya mulai timbul. Itu bisa. Jadi jangan anggap remeh perokok pasif karena efeknya sama-sama berbahayanya bagi yang aktif maupun yang pasif. Seperti itu, Pak. Ya. Dari data dokter yang dapatkan ya, sekarang ini peningkatan kan meningkat ya para perokok ini ya. Antara perempuan dan laki-laki bagaimana dokter sekarang ini? Yang menjadi perokok aktifnya. Maksudnya perempuan yang banyak sekarang. Sekarang malah perempuan. Iya, apalagi ada vape ini yang perokok. Perempuan memang itu perempuan sekarang makin banyak. Karena apa? Mungkin karena perempuan sekarang kan juga ikut kerja ya. Jadi stresnya mungkin tambah di tempat kerjanya, jadi melimpahkannya ke arah rokok itu, yaitu padahal kalau saya lihat sebenarnya adiksi dari nikotin itu sendiri yang harus kita lihat. Pasien-pasien dengan adiksi ketergantungan terhadap nikotin pada pasien akibat rokok ini memang sulit dihilangkan. Karena apa? Hilangnya itu bisa berminggu-minggu, bisa sampai tahunan. Jadi jangan anggap remeh kalau saya berhenti langsung efeknya enggak. Jadi nikotin ini dari yang saya baca itu misalnya gejalanya gangguan tidur, insomnia ya. Insomnia itu durasinya pada pasien yang berhenti merokok itu sekitar 2-4 minggu baru bisa enggak insomnia lagi. 2-4 minggu. Kemudian batuk. Kan kalau orang merokok katanya dulu saya ngerokok nggak batuk dok, sekarang kok malah batuk ya setelah nggak merokok. Itu banyak pasien tanya seperti itu ke saya. Iya, itu memang inflamasi atau radang. Setelah rokoknya tidak ada dari asap rokok itu sendiri, jadi ada penumpukan dari dahak-dahaknya itu yang karena nggak merokok, ada penumpukan di saluran nafasnya sehingga menyebabkan batuk pasien tersebut. Makanya kita sarankan biasanya minum air yang banyak, kemudian mungkin makan permen, ya seperti itu biasanya untuk mengurangi efek dari batuk. Kemudian sakit kepala, dok kenapa kok saya setelah putus rokok jadi sakit kepala saya? Itu memang durasinya sekitar 1-2 minggu gejala itu timbul. Makanya kita suruh memberikan obat mungkin untuk anti nyeri untuk mengurangi efek dari pusingnya. Kemudian setelah
Suami saya dok setelah berhenti merokok malah sering marah-marah. Ya itu ibu harus sabar supaya nanti kan tadi no food kan tembakonya nanti kalau ada tembakau kita mengurangi, makanya itu harus sabar karena memang emosinya tidak stabil Ya, ya. atau berhenti merokok sekitar 2 sampai 4 minggu emosinya nggak stabil orang-orang yang berhenti merokok. Makanya itu hindari stres pada pasien-pasien, itu harus dihindari stresnya. Kalau suaminya seperti itu, ibunya juga harus istilahnya ngeri-ngeri supaya suaminya tidak marah, hindari hal-hal yang menyebabkan suaminya marah, itu ya mungkin seperti itu. Kemudian ada kan orang yang berhenti merokok, waktu merokok itu saya jadi konsentrasi dok, setelah tidak merokok saya kok susah konsentrasi ya dok, gitu. Itu padahal karena apa? Efek dari nikotin. Jadi hilangnya stimulasi dari nikotin itu menyebabkan pasien-pasien susah konsentrasinya. Nah, memang adiksinya dari nikotin itulah yang menyebabkan orang mudah untuk konsentrasi. Tapi dengan diharapkan dalam beberapa minggu menghindari stresnya juga itu bisa tertangani. Begitu juga dengan salah satu yang terakhir ini. Setelah saya berhenti merokok kok saya gemuk ya dok? Kan iya kan? Karena nafsu makannya jadi meningkat. Ya kan, kalau orang merokok kan kadang-kadang sudah merasa sudah kenyang, tidak mau makan. Setelah berhenti merokok, makan malah banyak, nafsu makannya meningkat, seperti itu. Jadi kita harus beritahu semua efek-efek setelah pasien itu sudah mulai berhenti merokok. Supaya tidak kaget. Nanti ada gejalanya pasti banyak muncul, tapi setidaknya itu hanya terjadi beberapa minggu atau sampai 2-3 bulan bisa tertangani, seperti itu. Ya. Berarti yang untuk rokok dengan sama vape ya dokter ya, apakah itu dua-duanya juga mengandung nikotin? Kalau selama ini rokok kan tembakau ya, itu ada nikotinnya. Sama. Dengan vape juga sama? Sama, jadi cuma bedanya tembakaunya saja. Dua-duanya sama kandungannya. Iya, itu menyebabkan orang kecanduan terus ya. Agak susah untuk melepaskan itu ya. Betul. Ya. Ini silakan yang mau bertanya, masih kami buka kesempatan di kolom komentar ya, langsung bertanya dengan Dr. Catur, spesialis paru dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Jangan lupa acara ngopi atau ngobrol pintar ini selalu diadakan oleh Rumah Sakit Islam Aisyah Malang kerjasama dengan Radio Dakwah Islamiyah RDI FM. Dokter, saya juga ingin nanya lagi nih dokter. Jadi kalau orang sudah pernah merokok ya, kemudian berhenti kan tadi tidak semudah itu menghilangkan efek yang negatifnya ya. Nah, apa yang harus dilakukan dokter supaya bisa bertahan ini? Canduan tadi, adiktif tadi itu kan bisa muncul ketika melihat temannya merokok, kemudian ketemu lagi dengan teman-teman kantornya atau situasi yang membuat stres itu timbul. Sebenarnya apa nih yang bisa benar-benar mengalihkan itu, ada nggak sih? Atau apa harus ada obatnya atau gimana dok sebenarnya dok? Sebenarnya memang ada terapinya, itu ada yang non farmakologi atau tanpa obat dan dengan obat. Kalau yang non farmakologi tanpa obat itu ya memang harus konseling, harus ke poli berhenti merokok. Sebenarnya sampai saat ini memang kita masih sulit menemukan poli untuk berhenti merokok. Jadi memang harus konseling. Konseling ini isinya untuk poli berhenti merokok itu bukan hanya psikiater aja, dokter paru, dokter jantung dan psikiater dan lain-lain itu ngumpul untuk menjadikan poli berhenti merokok. Kalau saat ini yang saya tahu masih ada di Persahabatan, Rumah Sakit Persahabatan. Jadi memang benar-benar kita konsen untuk memberitahu pada pasien bukan hanya pasien itu sendiri tapi juga keluarganya yang kita beritahu nanti efeknya dari obat ini, efek dari berhenti merokok ini nanti seperti ini. Itu kita bukan hanya pasiennya sendiri tapi orang sekitarnya itu. Kemudian kalau yang obat memang ada istilahnya nikotin. Kalau di adiksi nikotin replacement terapi. Jadi ada obatnya. Tapi memang mahal dan di Indonesia dulu sempat ada, sekarang jarang dipakai karena apa? Karena mahal sekali dan tidak ada di BPJS. Mungkin seperti itu. Jadi kita agak sulit. Jadi kita agak sulit memberikan. Akhirnya yang lain pun tidak diproduksi lagi, tidak diimpor lagi dari luar negeri. Karena memang dulu sempat ada di Indonesia. Jadi ada yang berupa patch atau bentukan ditempel.
ditempel di Hmm. seperti apa, seperti koyo gitu ya. Koyo ya. Jadi seperti koyo itu ada dulu tempat ditempel. Kemudian untuk seperti patch itu atau koyo itu nanti mengeluarkan nikotin dia, tapi nikotinnya sedikit untuk mengurangi dari kecanduan itu. Itu sempat ada di Indonesia. Tapi saat ini selain mahal dan juga dulu seringkali disalahgunakan oleh orang. Jadi memang akhirnya sama pemerintah sudah benar-benar dihentikan karena Ya, apa namanya, penyalahgunaan itu yang kita takutkan. ya. Nikotinnya memang dia memang berusaha berhenti merokok bagus, tapi obat-obat nikotinnya untuk menggantikan efeknya itu, mengurangi efeknya itu banyak yang disalahgunakan. Seperti itu. Malah kecanduan nempelin itu tadi malah ya. Iya. Nempelin di sini mana-mana itu. Iya, iya, iya. Baik, Dokter Putri, kita break dulu sebentar ya dokter ya. Dokter Catur, kita break sejenak beberapa detik seperti biasa. Buat sahabat RDI dan sahabat RSI yang ingin bertanya, masih kita buka kesempatan di kolom komentar, silahkan. Mumpung ini kesempatan, karena saya yakin dari sekian banyak yang lagi menyaksikan acara ini, saya yakin sebagian besar, bukan sebagian besar, sebagian pasti ada yang juga masih merokok saat ini. Kecuali saya enggak, dokter. Kami di kantor, kalau ingin nggak merokok, di RDI itu. Nggak ada yang merokok sama sekali, cowok semua nggak ada yang merokok. Tidak ada satupun. Ya. Oke, jangan kemana-mana sahabat RDI juga sahabat RSI. Saya Zulkifli akan kembali lagi setelah kita dengar beberapa pesan-pesan berikut ini. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDFM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Kita lanjutkan lagi ngobrol kita di program Ngopi Ngobrol Pintar bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Ada narasumber kita Dr. Catur, spesialis paru, dan juga ada host kita Dr. Putri yang masih membuka kesempatan buat Anda yang ingin bertanya, ingin berkonsultasi tentang rokok ini. Karena tema kita hari ini adalah hidup sehat tanpa tembakau. Nah, Dokter Catur nih, kalau orang yang kebiasaan kan, ini kebiasaan di Jawa atau di Indonesia nih ya, kayaknya itu kan apalagi di desa itu merokok itu kan sudah menjadi kayak bagian yang hidup yang tidak bisa dilepaskan ya. Belum kita bukan iya kayak wajib gitu ya. Apalagi kalau ada acara-acara, bahkan acara keagamaan itu kayaknya waduh kalau nggak ada rokok itu kayaknya kurang gitu ya. Nah, ini bagaimana ini memulai mengedukasinya ke siapa dulu nih dokter ya, supaya mereka paham bahwa ini sebenarnya tidak baik ya. Karena kalau menurut pemikiran kami kan juga begitu kan, itu tadi ada efek tidak hanya ke diri sendiri, tetapi ke orang di sekitar kita, merugikan orang-orang di sekitar kita, anak kita, istri, suami, bahkan orang tua kita ya, dengan asap rokok dari perokok pasif itu tadi. Nah, gimana nih dokter sebenarnya memulainya itu loh dari mana? Kalau menurut dokter Catur nih, apalagi dokter sebagai seorang spesialis penyakit paru yang pasti tahu nih hal-hal yang seperti ini sangat detail sekali nih. Kalau apa namanya, mulai dari mana, tentu saja dari pemerintah ya. Sulit kalau maksudnya gini. Yang pertama tentu saja dari pemerintah untuk mengurangi produksi rokok dulu, karena kita kan di sini juga banyak pecandunya itu apa. Karena memang di luar negeri itu orang yang boleh merokok itu kan rokok tidak nggak dijual sembarangan, di semua toko kecil-kecil pun ada kan di sini. Dan mereka juga harus belinya nggak boleh ecer, cuma satu batang gitu. Kalau di luar negeri kan nggak, di tempat khusus, kemudian ada ruangannya pun khusus. Misalnya merokok nggak boleh semua tempat itu bisa untuk merokok. Kalau di sini kan dimanapun kita ketemu orang merokok, kecuali di rumah sakit ya, tentu aja di luar rumah sakit semua boleh merokok, nggak ada tempat khusus. Memang mulai saat ini pemerintah mulai memberikan kebijakan, ada ruang khusus untuk merokok, nggak boleh sembarang merokok. Yang saya tahu saat ini memang ada ruang seperti itu. Yang kemudian yang kedua, memang pemerintah mulai harus menyiapkan apa ya istilahnya, dana untuk apa namanya, peraturan bahwa rokok itu harus dijual di toko apa gitu, toko yang besar dulu, dan di satu toko itu yang bisa menjual, dan umurnya juga, yang pembelinya umurnya harus mungkin di atas 27 tahun, 25 tahun, monggo. Jangan kalau sudah anak-anak sekarang sudah di toko-toko kecil ada, anak-anak boleh beli, kan itu
juga Hmm. harus ada peraturan dari pemerintah seperti itu. Kemudian tentu saja juga apa namanya istilahnya lingkungan. Kan orang tua merokok, anak jadi ikut merokok. Itu juga mempengaruhi juga. Kalau kita membiarkan, kan pasti gini, bapaknya menyuruh anak kecil untuk suruh beli. Lah setidaknya jangan sampai dilakukan itu gitu loh. Karena apa? Sama aja kita mengajari juga anak itu, oh ternyata nanti saya kalau besar bisa beli sendiri ya rokoknya di situ ya, gitu kan gitu. Memberi contoh yang baik orang tuanya harusnya seperti itu. Yang keempat kalau nggak, itu dari diri sendiri, perokok itu sendiri. Tentu saja yang paling utama yaitu dari diri sendiri, itulah yang merasa bahwa dengan rokok itu saya berbahaya, bukan hanya berbahaya untuk saya sendiri sebenarnya kan seperti itu, tapi juga bahaya untuk sekitar saya. Kalau sebagai suami atau sebagai istri merasa anak maupun keluarganya itu nanti dengan efek dari rokok itu berbahaya bagi mereka, padahal mereka misalnya anaknya masih kecil, berbahaya untuk jangka pendek maupun jangka panjangnya, maka pasti akan berhenti seperti itu. Dan kita sebelum kita menyalahkan mereka juga kita harus tahu apa sih keuntungan berhenti merokok. Karena orang kan kalau saya sudah berhenti merokok, memang kenapa? Apa untungnya bagi diri saya setelah berhenti merokok? Kan seperti itu. Jadi keuntungan dari berhenti merokok pada perokok itu sendiri, saat dia berhenti merokok, 20 menit berhenti merokok, tekanan darahnya itu, denyut jantungnya itu membaik, aliran darah juga membaik. Jadi yang awalnya waktu merokok itu tekanan darahnya tinggi, kemudian gerak jantungnya cepat, dalam waktu 20 menit itu bisa membaik. Kemudian dalam waktu 12 jam, ya, dalam waktu 12 jam, tingkat dari karbon monoksida yang dihisap itu kan ada karbon monoksida salah satunya di rokok itu tingkatnya di dalam darahnya itu kembali normal dalam waktu 12 jam. Kemudian nikotin dalam waktu 48 jam, nikotinnya akan berangsur-angsur menghilang. Sehingga dengan berangsur-angsurnya hilangnya nikotin itu, indera pengecapnya, kan biasanya orang kan tidak terasa kalau merokok kan indera pengecapnya memburuk ya, dan penciumannya juga memburuk. Itu dengan adanya berhenti merokok 48 jam atau 2 hari setelah berhenti merokok, itu inderanya pengecap maupun penciumannya sudah mulai membaik. Kemudian dalam waktu 2-12 minggu, sistem aliran darahnya itu membaik juga, fungsi jantungnya juga membaik. Dan ini juga ada orang yang sesak maupun batuk-batuk, efeknya juga 1-9 bulan sudah mulai membaik. Resiko jantung koroner ini, resiko jantung koroner dalam waktu 1 tahun berkurang setengahnya itu dibanding yang perokok. Jadi resiko setelah berhenti merokok 1 tahun kemudian, resiko untuk jantung koronernya itu setengahnya berkurang dibanding yang masih perokok. Kemudian 10 tahun resiko kanker parunya juga menurun. Dan yang terakhir 15 tahun kemudian resiko serangan jantung dan stroke-nya turun secara drastis dibanding dengan yang perokok. Jadi mental itulah harus kita beritahu apa keuntungan. Kan nggak mau pasien saya berhenti merokok dok, tapi apa keuntungan bagi saya, kan pasti pasien pasti seperti itu pertanyaan. Makanya kita jelaskan setelah berapa jam nanti seperti ini, setelah nanti bapak penyakitnya menurun, nah itu harus kita jelaskan. Makanya perlu konseling. Konselingnya itu paling sulit, karena saya sendiri juga merasakan, keluarga saya sendiri ada yang merokok itu, pun kita juga memberitahu pun juga agak sulit seperti. Jadi memang konseling yang berulang-ulang dan efek dari obat itu sendiri maupun manfaat dari berhenti merokok itu harus kita ulang-ulang memberitahu pada saudara kita maupun sekitar kita. Mungkin itu yang harus kita tanamkan. Seperti itu Pak Zul. Ya. Oke, ini ada pertanyaan masuk nih Dokter Putri dari terakhir akun ya, sebelum kita tutup ya. Soalnya kayaknya ini waktunya sudah tinggal 3 menit lagi. Gak kerasa nih ngobrol-ngobrolnya ya, padahal waktunya udah hampir 1 jam. Oke, ini pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, monggo Pak Zul dibacakan. Ada pertanyaan dari Nina Al-Jufri ini. Bagaimana dengan siswa dokter? Nah ini siswa ini kan
Sisa itu yang model itu kan yang kayak di makan Arab itu biasanya kan ya. Pakai buah, Ini ada vape juga sebenarnya ya. Asia sini hampir sama vape ya, vape ya. Tapi ini kan Iya. pakai yang panjang itu kan. Ya. Itu gimana dokter? Ya. Kalau sisa agak ya, masih kan isinya buah, agak aman. Tapi sisa itu biasanya pemakaiannya kan barengan ya. Itu yang harus hati-hati. Iya, Kan alatnya itu kan betul. barengan. Barengan Kan ya. sama aja, tambah menimbulkan bakteri maupun virus jadi satu. Gitu loh. Maksudnya Iya, aman iya, untuk iya, efeknya ke badannya, untuk efek dari asap-asapnya mungkin berkurang, risiko kankernya dan lain-lain ya. Tapi pakai barengannya itu yang paling bahaya kalau sisa. Karena apa? Dia pakai bareng-bareng, bukan satu orang satu sisa itu, tapi setelah itu nanti ganti orang lain. Itu yang bahaya. Jadi bakterinya, virus dan lain-lain numpuk jadi satu di alat itu. Ya, Jadi sisa saya apalagi, dipakai sisa dia gitu ya. betul. Sisanya Apalagi zaman saya pandemi. ini dipakai dia. Jadi Sisa pandemi mulutnya zaman itu pandemi ini, jadi pandemi seperti ini juga bahaya karena betul. COVID juga masih belum selesai seperti itu. Iya, iya, Itu iya, mungkin iya. isinya memang berkurang untuk zat-zat karsinogeniknya, tapi untuk yang lainnya itu yang kurang aman juga sama, ya. Iya, iya, iya. Ya. Baik dokter. Baik dokter Putri, monggo silakan. Ini mungkin waktunya juga sudah semakin mepet ini dokter ya. Mungkin ada mau ditutup dulu, nanti saya juga akan closing ini di terakhir ini dokter. Oke. Mungkin dari dokter Catur ada kata-kata atau pesan terakhir dok sebelum kita tutup dokter untuk ngopi hari ini dok. Terima kasih. Mungkin dari saya untuk memperingati Hari Tanpa Tembakau ini tanggal 31 Mei ini memang kita harus berhenti seketika saat ini juga untuk berhenti merokok. Karena apa? Dengan berhenti merokok aman bagi Anda sendiri maupun orang sekitar Anda. Jangan tunda untuk berhenti merokok. Makin Anda tunda berhenti merokok, makin cepat efek rokok itu menyebabkan Anda menjadi penyakit-penyakit yang datang ke Anda makin banyak. Jadi berhentilah merokok segera, jangan tunda lagi. Terima kasih, mungkin cukup itu dari saya. Ya, terima kasih Dokter Catur atas materinya hari ini ya, yang sangat menarik sampai nggak kerasa bahwa kita ini ngobrol-ngobrolnya sudah hampir 1 jam gitu ya. Oke, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi Dokter Catur dengan materi yang lain di acara ngopi yang lain ya dokter. Untuk materi kali ini kita cukupkan sampai sini dulu. Ya monggo Pak Zulkifli untuk menutup dari RDI-nya dulu, setelah itu baru saya tutup acara. Baik, terima kasih Dokter Putri dan juga terima kasih untuk Dokter Catur. Apa yang sudah disampaikan tadi mudah-mudahan bisa menjadi pengingat bagi kita semuanya. Sama-sama kita menjaga diri kita, kesehatan kita, menjauhi dari merokok ini tadi, agar kita bisa jauh lebih sehat dan masa depan bangsa ini ke depan bisa jauh lebih baik lagi ya dokter ya. Terutama gizi dari anak-anak kita, anak cucu kita nanti ke depan. Ada satu kalimat juga yang menarik ini, tadi juga sudah sempat saya catat dokter. Sebatang rokok mengatakan, hari ini kamu mengubahku menjadi abu, tapi besok giliranku. Ini rokok aja bilang begitu ini dokter ya. Dalam gitu. Baik, saya Zulkifli ucapkan terima kasih dokter Putri, juga terima kasih dokter Catur. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa sahabat RRI juga sahabat RSI, acara ini bisa didengarkan siaran tundanya pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 jam 9 sampai 10 pagi di Radio Dakwah Islamiyah 107,7 FM. Saya Zulkifli pamit. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Zulkifli sudah menutup. Saya akan menutup acara keseluruhan ya. Terima kasih untuk Dokter Catur yang sudah memberikan materi dan berdiskusi tentang rokok ini bersama kami. Terima kasih juga Pak Zulkifli sudah menemani saya untuk acara ngopi kita kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.